Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Jumpa lagi dengan Bu Guru di mata pelajaran tematik. Tema 1, subtema 2. Muatan pelajaran IPA. Materi tentang indera pendengaran. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, minggu lalu kalian sudah belajar materi tentang sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Kita dapat mendengarkan bunyi menggunakan telinga. Telinga merupakan indera pendengaran bagi manusia. Telinga sebagai indera pendengaran terhadap rangsangan bunyi. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah karena menganugerahkan telinga kepada kita semua. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar telinga manusia berikut ini. Telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja bagian-bagian itu? Bagian yang pertama yaitu telinga luar. Kemudian telinga tengah. Dan yang terakhir, telinga dalam. Nah, bagian-bagian dari telinga ini mempunyai bagian-bagian lagi. Apa saja bagian-bagiannya? Kalian simak ya. Nah, berikut nama-nama bagian telinga. Bagian telinga luar terdapat daun telinga. Fungsi dari daun telinga ini adalah menangkap getaran bunyi, lalu mengumpulkan suara dari luar, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Jadi ketika ada suara dari luar, kemudian ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu diteruskan ke lubang telinga. Ini adalah bagian lubang telinga kita. Lalu apa fungsi dari lubang telinga ini? Nah, fungsi dari lubang telinga yaitu meneruskan bunyi ke gendang telinga. Bagian mana gendang telinga itu? Nah, gendang telinga berada pada telinga bagian tengah. Nah, ini adalah gendang telinga kita. Lalu apa fungsi dari gendang telinga? Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, setelah bunyi sampai ke gendang telinga, lalu diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, perlu kalian ketahui, tulang-tulang pendengaran ini terdapat 3 tulang pendengaran loh. Apa saja? Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, fungsi dari tulang-tulang pendengaran ini yaitu meneruskan getaran bunyi ke otak, ke koklea. Nah, koklea berada di telinga bagian dalam. Koklea ini sering disebut dengan rumah siput karena bentuknya yang seperti siput. Lalu fungsi dari koklea ini yaitu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Nah, sebelum sampai ke syaraf pendengaran, bunyi ini melewati saluran setengah lingkaran terlebih dahulu. Sedangkan fungsi dari saluran setengah lingkaran ini yaitu sebagai alat keseimbangan. Nah, setelah itu bunyi akan sampai ke syaraf pendengaran. Fungsinya yaitu meneruskan rangsangan bunyi ke otak.
Nah, bagian telinga dalam masih ada satu lagi, yaitu saluran Eustachius, yang fungsinya yaitu menghubungkan ruang telinga tengah dengan vario. Nah, saluran Eustachius ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah dan menghubungkan rongga telinga dengan mulut. Nah, itulah nama-nama bagian telinga: luar, tengah, dan dalam, serta fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut. Lalu, bagaimana proses bunyi dapat kita dengar sampai di telinga kita? Bunyi atau getaran yang berasal dari sumber bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Setelah ditangkap oleh daun telinga, lalu gelombang bunyi tersebut diteruskan melalui lubang telinga menuju ke gendang telinga. Ini ya bagian gendang telinga kita. Nah, setelah itu, ketika sampai di gendang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah sampai ke gendang telinga, bunyi akan diteruskan ke getaran tulang pendengaran. Nah, setelah sampai ke tulang pendengaran, getaran tersebut akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, setelah itu bunyi akan ditangkap oleh koklea. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke syaraf pendengaran. Nah, ini adalah bagian dari syaraf pendengaran. Setelah bunyi sampai ke syaraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak, sehingga otak memproses dan menerjemahkan jenis bunyi yang kita dengar. Jadi bunyi itu tidak langsung bisa kita terjemahkan, tapi harus melalui proses terlebih dahulu. Setelah itu sampai ke otak dan otak yang menerjemahkan jenis bunyi yang kita dengar. Misalnya tadi ada suara lonceng, suara gitar atau kendang dan lainnya. Maka yang memproses atau menerjemahkan jenis bunyi tersebut adalah otak kita. Setelah melewati bagian-bagian telinga tersebut. Nah, itulah proses terjadinya bunyi hingga sampai di telinga kita. Nah, ini lebih jelasnya ya, proses kerja telinga. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, telinga merupakan salah satu organ yang penting. Namun, telinga termasuk salah satu anggota tubuh kita yang lemah. Nah, sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa juga mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Nah, apa saja contoh gangguan pada telinga? Di antaranya tuli. Tuli yaitu ketidakmampuan untuk mendengarkan bunyi. Tuli disebabkan karena kerusakan gendang telinga. Bisa juga tersumbatnya gendang telinga atau rusaknya syaraf pendengaran, sehingga telinga kita tidak mampu untuk mendengarkan bunyi. Selain itu, ada juga otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Kemudian, kuman ini bisa juga berbentuk nanah. Jadi telinga kita keluar nanahnya. Makanya hati-hati, kalian harus selalu menjaga telinga kalian. Nah, selain itu ada juga otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran. Sehingga penghantaran suara kita bisa terganggu, sehingga telinga kita tidak bisa mendengarkan bunyi dengan jelas. Nah, itulah contoh-contoh gangguan pada telinga kita. Kemudian, bagaimana cara menjaga kesehatan telinga supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit?
Salah satunya yaitu dengan rutin membersihkan telinga kita bagian luar menggunakan kapas bersih dan diberi air hangat. Selain itu, jangan membersihkan telinga dengan benda tajam, karena jika tertusuk akan menyebabkan infeksi. Nah, kalau sudah terjadi infeksi, maka bagian telinga tengah kita bisa juga terkena infeksi. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggunakan cotton bud atau alat pembersih telinga yang tidak tajam. Nah, selain itu, jangan mengkonsumsi obat secara berlebihan, karena dapat mengganggu alat pendengaran kita. Selain itu, bila ada suara yang memekak telinga, misalnya seperti suara petir, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, cara selanjutnya yaitu jangan mendengarkan musik terlalu keras. Kalau kalian mendengarkan musik terlalu keras, itu dapat merusak gendang telinga kita. Nah, cara yang terakhir yaitu jangan terlalu sering menggunakan handset, karena dapat membuat telinga kita sakit. Nah, itulah cara-cara menjaga kesehatan telinga kita. Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru. Tugas kalian di rumah, silahkan menggambar bagian-bagian telinga seperti yang sudah Bu Guru tadi sampaikan ya. Kalian bisa membuka LKS tema 1 pada halaman 51. Nah, di situ ada gambar bagian-bagian telinga. Kalian gambar di HVS. Boleh kalian tambahkan warna agar gambar kalian tambah menarik. Kemudian kalian kirim foto dan kirim ke GC. Sekian materi dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.